Kalau kamu salah satu nasabah pinjam online yang takut tentang DC lapangan, takut didatangi DC lapangan, bingung cara menghadapi DC lapangan, berarti kamu harus simak video ini. Kenapa? Karena di video kali ini saya akan kasih tips cara menghadapi DC lapangan supaya nantinya kamu tidak melakukan kesalahan saat menghadapi DC lapangan. Kenapa? Karena banyak di luaran sana mereka melakukan kesalahan saat menghadapi DC lapangan. Alhasil DC lapangan tersebut seminggu bisa datang 3 kali ke rumah, bahkan setiap minggu datang ke rumah nasabah tersebut. Sebenarnya itu emang bukan keinginan si DC-nya sendiri, tapi karena si nasabah melakukan kesalahan yang pada akhirnya si DC tersebut menstabilo nama kalian dan nama kalian jadi prioritas. Jadi buat kamu nasabah pinjam online yang saat ini sedang galbay di pinjol legal yang memiliki DC lapangan, kamu simak baik-baik video ini. Karena di sini saya akan kasih tips cara menghadapi DC lapangan. Cuman sebelumnya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Jadi, buat kamu nasabah pinjam online yang saat ini sedang galbay di pinjol legal, seperti yang saya bilang, pinjolnya ini memiliki DC lapangan, berarti kamu harus simak video ini. Tapi bang, masalahnya saya tidak tahu apakah pinjol saya memiliki DC lapangan atau tidak. Kamu bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini, kamu bisa langsung klik saja. Di video tersebut, saya jelaskan daftar pinjol legal yang memiliki DC lapangan di tahun 2026 ini. Nah, kita kembali lagi ke laptop. Cara menghadapi DC lapangan. Sebenarnya caranya ini, yang pertama yang harus kita tanamkan itu kita nggak perlu takut, kita nggak perlu panik. Kenapa? Karena banyak di luar sana itu ketika mendengar DC lapangan itu takut, itu panik. Sebenarnya bukan karena takut, bukan karena panik sih, tapi lebih ke malu didatangi DC lapangan. Kamu nggak perlu malu ya, maksudnya banyak kok di luar sana yang lebih dari kamu. Jadi kamu nggak usah berpikir misal, wis malu banget ketahuan punya hutang pinjol. Ingat, di luar sana banyak nasabah yang hutangnya lebih dari kamu, dan mungkin tetangga kamu sendiri punya tapi tidak ketahuan aja, mungkin bukan pinjol ataupun bank lainnya. Jadi kamu nggak perlu malu, kamu nggak perlu takut, kamu nggak perlu cemas. Kenapa? Karena semua DC pinjol legal mereka datang ke rumah nasabah itu sesuai SOP OJK loh. Mereka juga ada kode etiknya. Mereka tidak akan melanggar kode etik dari pihak OJK. Kalau mereka melanggar kode etik dari pihak OJK, kamu tinggal laporkan aja. Kamu ancam akan laporkan ke pihak OJK. Atau kalau kamu mau lebih aman lagi supaya si DC tersebut tidak semena-mena, kamu gunakan HP kamu untuk merekam ataupun untuk memedio si DC tersebut. Saya berjamin si DC tersebut tidak akan berani macam-macam. Emang sih tanpa merekam juga mereka akan baik-baik aja. Cuman kalau mau lebih baik lagi, kita bisa merekam atau mevideo si DC tersebut. Nah, kalau si DC tersebut bersikap baik, kamu ajaklah ke rumah kita atau ke dalam rumah kita. Emang sih pada dasarnya mereka itu dilarang masuk ke rumah kita. Tapi kalau mereka baik, mereka sopan, ya apa salahnya kan? Di luar rumah juga boleh ya kamu ajak ngobrol. Nah, cuman di sini kalau mereka datang ke rumah itu kan udah pasti nih menanyakan pembayaran kan. Nah, kebanyakan nasabah di sini melakukan kesalahannya itu mereka menjanjikan pembayaran. Di saat DC pinjol menanyakan pembayaran, mereka pasti bilang, saya akan bayar tanggal sekian atau bulan sekian. Nah, kalau menjanjikan seperti itu, nantinya DC pinjol legal ini akan sering datang ke rumah kalian. Kenapa? Karena dijanjikan pembayaran, nama kalian stabilo dan diberikan ke DC pinjol lainnya. Alhasil, seminggu bisa 3 kali datang, bisa setiap minggu datang ke rumah kalian. Kenapa kebanyakan nasabah melakukan hal tersebut? Karena mereka panik, mereka takut. Jadi, intinya kuncinya itu seperti yang saya bilang di awal, nggak perlu takut, nggak perlu panik. Mereka juga ada kode etiknya dari pihak OJK, ada SOP-nya dari pihak OJK. Jadi mereka nggak akan berani macam-macam. Kalau kamu ingin lebih tenang lagi, kamu bisa sambil rekam ya. Saya berjamin kamu akan jauh lebih tenang lagi, nggak ketakutan lagi saat menghadapi DC lapangan. Dan yang terpenting, kalau mereka menanyakan pembayaran, kamu bilang aja, saya belum ada uang. Kalau ada uang, saya akan bayar. Tapi jangan menjanjikan pembayaran. Misalnya seperti tanggal sekian, bulan sekian, jangan seperti
seperti itu. Nah, kalau kamu bilang saja seperti itu, DC lapangan pinjol legal tidak akan menstabil nama kamu. Kamu tidak akan jadi prioritasnya. Lebih tepatnya, DC lapangannya itu kemungkinan akan datang lagi ke rumah kalian itu kecil. Berbeda, ketika kalian menjanjikan pembayaran, itu beda. Kalian jadi prioritas DC lapangan tersebut. Nah, jadi itulah sebenarnya cara menghadapi DC lapangan. Kuncinya tenang, kuncinya nggak usah panik, karena mereka ada kode etik atau ada SOP dari pihak OJK. Dan yang terpenting, jangan melakukan kesalahan tadi. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buat semua yang takut tentang DC lapangan, bingung cara menghadapinya, jadi begitu caranya. Nah, buat kamu juga yang ingin request tentang video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar, insya Allah saya akan bahas. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.